tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami kembali Tuhan di gereja untuk beribadah remaja pada hari ini di dalam keadaan yang sehat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau dapat menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami dapat fokuskan Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama kita sapa dulu deh biar nggak kaku ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan selalu berikan kekuatan dalam hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya lebih tinggi lagi. Haleluya Yesus. Sebab nama Tuhanlah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan kenapan di Raja keagungan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan.
pencobaan melebihi batas kekuatanku. Haleluya. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tepuk tangan di atas semuanya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Mari teman-teman, kita lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorak untuk meninggikan namanya. Haleluya, Yesus. Sebab dia raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. yang percaya.
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Raja. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Raja-Ku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita lebih lagi fokuskan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Bahwa kami lebih dekat ke hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Terima Tuhan kasih, Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Terima kasih Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Kami mengangkat tangan Tuhan. ku mengangkat Kami tanganku. bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas pertolongan-Mu di sepanjang hari Tuhan. Atas penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Penuhi dengan Terima kasih, Tuhan. kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita lebih lagi bersungguh-sungguh dengan mengangkat tangan. Mengangkat Haleluya Tuhan tanganku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi saya mengajak teman-teman remaja, mari kita angkat tangan kita ambil sikap untuk kita menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, ku rasa. Amin. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Rasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hatimu. Amin. Mari kita buka hatimu. Dan di hadir. Amin. Kau bekerja
bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami sembah Engkau Yesus. Menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Teman-teman remaja saja katakan, ku rasakan kasih-Mu. Angkat suaramu. Amin, amin, puji Tuhan. Buat kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami membuka hati untuk kami terus dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan. Untuk kami benar-benar menjadi remaja-remaja yang hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di tengah sukacita kami memuji menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap benih firman-Mu ditaburi di hati kami yang suci kudus ini Tuhan. Biar dia bertumbuh dan berbuah dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Mana suaranya ini? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Woi, kurang semangat ini. Teman-teman remaja ini ya. Kurang makan atau bagaimana ini ya? Coba saya ajak kita semua bangkit berdiri, ayo. Berdiri dulu. Kita bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita mau bersorak ya. Kita mau katakan haleluya sebanyak 3 kali sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga dengan sorak-sorak, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Remaja-remaja GPDT Filus yang sangat diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sama-sama kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sore hari ini ya kita akan berbicara tentang berserah. Berserah kepada siapa? Berserah kepada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama.
Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata buat kita semua yang ada di tempat ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini kebenaran firman Tuhan menyampaikan buat kita semua yang ada di tempat ini untuk kita berserah kepada rancangannya Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan apa artinya? Ya, di sini saya mencatat berserah kepada Tuhan yaitu turut dan mengikuti. Turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Berserah kepada Tuhan artinya percaya dan menyerahkan diri pada rancangan dan pimpinan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini ya mempunyai rencana atau keinginan sehingga kita berambisi untuk mewujudkan mimpi tersebut ya. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti punya yang namanya rencana ke depan, mau kemana, mungkin mau sekolah kemana, habis itu mau kuliah kemana, habis kuliah itu mau kerja di mana. Semua pasti punya cita-cita ya. Siapa di sini yang tidak punya cita-cita? Ya, pasti tidak ada. Semua punya impian, semua punya rencana, semua punya keinginan nanti ke depannya seperti apa. Saya dulu punya cita-cita dari sejak saya masih sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan saya pernah kuliah, dan bahkan kuliah saya juga punya cita-cita ya. Saya dulu bercita-cita ingin sekali menjadi yang namanya seorang anggota polisi ya. Luar biasa, saya pengen sekali dulu. Ya, kalian lihat, kalau lihat body saya mungkin body polisi ya. Saya ingin sekali, bercita-cita, keren. Karena orang tua saya juga seorang anggota polisi. Jadi ingin lihat bapak saya pakai baju seragam polisi ya. Gagas sekali. Dan itu menarik dan saya mungkin bercita-cita jadi polisi. Tapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan berbeda ya. Sekarang saya juga jadi polisi ya, polisinya Tuhan ya, perwiranya Tuhan. Lebih bagus ya, pakai jas, pakai dasi, lebih ganteng kelihatannya ya. Amin. Ganteng? Puji Tuhan ya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di sini sekarang ini mengingatkan kepada kita. Kita mungkin punya rancangan tersendiri, punya impian tersendiri, punya cita-cita tersendiri. Tapi di sini saya mau katakan mari kita tetap berserah dan ikuti apa yang menjadi rancangan daripada Tuhan. Karena rancangan kita berbeda dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Kita mau ini tapi berbeda dengan Tuhan. Dan kita percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Yang harus kita lakukan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah, sudah saya katakan tadi, tetap berserah pada Tuhan saja.
Karena hanya Tuhan yang mampu memimpin hidup kita menuju ya ke jalan yang namanya sempurna. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di sini saya mau katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita sudah memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan, jangan pernah takut ya, tetapi tetaplah setia dan mengikuti jalan Tuhan sampai rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Saya percaya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan ya, bahwa ketika kita terus berserah, terus menerus berserah pada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, pasti apa yang kita kerjakan, cita-citamu, pendidikanmu, masa sekolahmu, dibuat Tuhan pasti berhasil. Katakan amin. Satu contoh teman-teman, kita akan belajar dari salah satu tokoh ya. Mungkin firman Tuhan pada sore hari ini tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Tapi kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita indah. Yang jadi tugas kita terus berserah kepada Tuhan. Satu contoh, seorang yang selalu memiliki hidup berserah pada Tuhan. Seorang yang selalu taat dengan apa yang direncanakan Tuhan. Walaupun banyak proses yang dia alami, walaupun banyak hal tekanan yang dia alami. Sama-sama kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Semua kita pasti tahu siapa Yusuf. Dari sekolah minggu sampai saat ini kita tahu kisah daripada seorang yang bernama Yusuf ya. Di mana dari masa mudanya berumur 17 tahun ya, yang seharusnya dia harus banyak belajar tetapi menghadapi begitu banyak proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang besar di tanah Mesir. Karena apa? Dia selalu berserah kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidupnya memang berat, tapi itu yang dinamakan proses. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yusuf, di mana Tuhan membuat segala sesuatu apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-39 dari ayat yang kedua dan ketiga dan 23, kita melihat bagaimana diceritakan seorang daripada yang bernama Yusuf dalam masa mudanya. Dari dia berumur 17 tahun. Ya, di mana kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sendiri. Karena iri hati. Ya, sehingga harus membuang Yusuf ke dalam sumur. Bahkan cuma sampai di situ lagi ya. Yusuf yang seharusnya dibunuh, tetapi mereka Yusuf yang akhirnya harus dijual kepada orang Midian ya, yang untuk dijadikan budak. Tapi kita melihat di sini bagaimana proses daripada Yusuf. Apakah Yusuf marah sama Tuhan? Tidak teman-teman. Apakah Yusuf meninggalkan Tuhan? Tidak teman-teman. Apakah Yusuf menyalahkan Tuhan dari apa yang dia hadapi di umurnya yang masih muda? Dia harus dibuang di sumur, dia harus dijual dan dijadikan budak. Tapi Alkitab menyatakan sebaliknya. Yusuf tetap berserah dan taat dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Berulang-ulang kali di sini penekanan Alkitab berkata Yusuf ya. Kita melihat di ayat yang berikutnya, di ayat yang kedua dan yang ketiga dari pasal yang ke-39.
Di sini dikatakan bahwa Yusuf selalu disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya. Di ayat yang pasal yang ke-39, ayat yang kedua di situ dan ketiga dikatakan Tuhan membuat segala pekerjaannya berhasil sehingga dia mendapat belas kasihan daripada Potifar. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia tinggal di rumah Potifar, bukan hanya dia diberkati, tetapi hidupnya menjadi berkat bagi isi dalam rumah daripada Potifar. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Yusuf hanya berserah dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini juga menjadi renungan kita pada sore hari ini. Terus berserah kepada rancangan Tuhan. Mungkin berat ya, masa muda kalian mungkin banyak hal yang dihadapi, baik dalam keluarga atau pendidikan kalian. Tapi yang harus kalian tahu, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan dan apa saja yang kalian kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Berulang-ulang Alkitab berkata di dalam Kejadian 39 ini, Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Setiap apa yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Dikatakan Tuhan selalu menyertai dia. Ya. Itu sangat penting sekali teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan belajar. Ada beberapa hal yang harus kita ingat ya. Di dalam rancangan Tuhan dinyatakan ya. Ada yang namanya proses dalam rancangan Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal proses yang harus kita lakukan. Dan ini kita akan belajar dari tokoh ini. Kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Yusuf. Dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang membuat Yusuf selalu disertai Tuhan? Apa yang membuat Yusuf dikatakan apa yang dikerjakannya selalu berhasil? Yang pertama di sini saya mau katakan ya, pribadi Yusuf sehingga dia berhasil di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Dia berserah kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan rancangan dalam hidupnya, tapi ada proses. Yang pertama di sini saya mau katakan, Yusuf berhasil karena Yusuf tekun dan selalu rajin bekerja. Di ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-39 dikatakan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Tanggung jawab yang besar yang diterima oleh Yusuf. Dia diberi tanggung jawab untuk mengatur semua yang ada di dalam rumah daripada Potifar. Ya. Karena kenapa? Tidak mungkin Yusuf hanya malas-malas saja. Ya. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf diangkat begitu tinggi. Karena apa? Yusuf adalah orang yang tekun. Yusuf adalah orang yang rajin dalam bekerja. Kita perhatikan kata-kata yang tadi, Tuhan membuat segala yang dikerjakan. Berarti Yusuf mengerjakan, Yusuf bekerja, Yusuf ada usaha. Dan itu dia lakukan tekun dan rajin sehingga dia menerima yang namanya keberhasilan. Ada dua faktor yang membuat kita diberkati Tuhan. Ada dua faktor yang membuat kita selalu berhasil ya dalam hidup kita. Yang pertama campur tangan Tuhan dan yang kedua
adalah diri kita sendiri. Kita berimpian Tuhan, ya. Saya berserah kepada rancangan Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti akan membuatnya hidup saya berhasil. Tapi kalau kita tidak hanya malas di rumah, kita hanya diam-diam saja, kita tidak giat dalam sekolah, kita hanya main-main saja, apakah kita akan menerima yang namanya keberhasilan? Ya. Ada orang berhasil hanya diam-diam saja. Ada orang berhasil hanya di sekolah, ya, hanya malas-malas saja, ya. Harus ada yang namanya usaha. Kita giat belajar, kita giat berusaha, kita giat dalam bekerja. Tuhan pasti akan campur tangan karena Tuhan lihat juga usahamu. Saya ketika masih sekolah seperti kalian teman-teman, ya. Saya sebenarnya tidak mau cerita ini, tapi sebagai renungan kita, ya. Saya waktu SMA teman-teman, memang benar. Ketika ujian, orang kalau banyak berdoa itu pas dekat-dekat mau ujian. Benar? Ya, ujian berdoa. Di gereja yang mau ujian maju ke depan, tumpang tangan. Saya paling depan itu menangis-menangis. Tuhan tolong saya mau ujian. Tapi malamnya cuma keluyuran. Tidak belajar. Cuma nongkrong dengan teman-teman. Dulu belum ada game online zaman saya. Mungkin kalau ada game online mungkin saya cuma main game seharian. Tidak belajar, tidak ada usaha. Ya, pas terima raport, ya, peringkat ke-37 dari 37 siswa. Ya. Menes teman-teman, ya. Itu usaha kita. Ya, untung saya naik kelas, ya. Kalau tidak, orang tua malu, ya. Bukan hanya kita berserah kepada rancangan Tuhan, tapi Tuhan juga melihat usaha kita. Engkau di sekolah, engkau bergiat belajar, engkau di sekolah tekun belajar, Tuhan campur tangan. Saya percaya pendidikanmu akan Tuhan buat berhasil. Tapi kalian banyak berdoa tapi bolos sekolah terus, mau jadi apa itu? Ya, sama saja. Tuhan tolong saya. Terus kita tidak ada tindakan, kita tidak ada usaha untuk belajar. Kita hanya main-main di sekolah, kita hanya malas di rumah, ya. Percuma teman-teman. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan, kita ikuti dengan giat, kita ikuti dengan tekun untuk kita dalam pendidikan kita. Sama halnya dengan Yusuf. Tidak mungkin Yusuf diberi kekuasaan yang tinggi sedangkan dia hanya malas-malasan saja. Pasti dia adalah orang yang rajin, pasti dia adalah orang yang tekun sehingga diangkat. Dan ini juga menjadi perenungan kita. Kita ambil dari satu pribadi yang namanya Yusuf. Dia tekun bekerja, dia tekun giat dalam pekerjaannya. Sehingga Tuhan membuat segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, amin. Jadi teman-teman, yang pertama, giat dan tekunlah dalam pendidikanmu dan berserah penuh kepada rancangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dalam masa depanmu dan apa saja yang dikerjakan olehmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan yang kedua, yang terakhir, ya. Apa yang membuat Yusuf, pelajaran apa yang harus kita ambil dalam pribadi Yusuf, sehingga Tuhan membuat segala apa yang dikerjakannya berhasil, ya. Yang kedua, di sini saya mau katakan, Yusuf menjauhi dosa dan Yusuf tetap menjaga yang namanya kekudusan. Ya, Yusuf tetap menjaga kekudusan dalam hidupnya dengan apa dia menjauhi dosa. Lihat bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar, ya. Lihat bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf untuk melakukan hal-hal yang membuat Yusuf harus jatuh dalam dosa. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf tetap menjaga hidupnya tetap kudus.
istri Potifar menghampiri Yusuf ya untuk melakukan hal-hal yang keji. Tapi Yusuf tanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tanggalkan jubahnya, dia lari. Itu yang membuat Yusuf berhasil dalam hidupnya. Sehingga dia diangkat menjadi orang yang sungguh luar biasa. Sama halnya dengan kita teman-teman. Ingin berhasil, tetap jaga kekudusan. Ingin berhasil, jauhi dosa. Istri Potifar itu bagaikan dunia sekarang ini. Bagaimana dunia menggoda anak-anak remaja sekarang ini. Banyak anak-anak remaja sekarang harus jatuh dalam dosa. Banyak anak-anak remaja sekarang yang tidak menjaga kekudusan. Oh, Kak Andre nakal dulu baru sukses. Tidak ada orang nakal yang sukses asal dia tidak mau berubah. Oh, bandel dulu baru sukses. Tidak ada orang bandel yang sukses. Coba bilang sama saya, siapa orangnya? Tidak ada. Asal dia berubah, asal dia mau berubah, dia bisa menerima namanya kesuksesan. Tapi renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, tetap jaga kekudusanmu. Karena kenapa? Karena tubuhmu, hidupmu, ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Coba kita membaca sama-sama. Kenapa kita harus tetap menjaga kekudusan? Saya mau katakan kita tetap menjaga kekudusan, menjauh dosa. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang berharga, yang istimewa dalam Tuhan, di mata Tuhan. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Kenapa kita harus karena berharga di mata Tuhan? Kenapa kita istimewa di dalam Tuhan? Karena kenapa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena roh Allah dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Kenapa kita harus menjauhi dosa? Karena kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena roh Allah dalam hidupmu. Karena tubuhmu tempat kediaman Allah. Karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan teman-teman, jangan kotori tubuhmu. Amin. Jangan kotori tubuhmu dengan pornografi. Jangan kotori tubuhmu dengan percabulan. Jangan kotori tubuhmu dengan persinahan. Jangan kotori tubuhmu dengan pacaran yang tidak sehat. Karena kenapa? Roh Allah tinggal dalam hidupmu. Kalian ingin berhasil tapi kalian tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian, hidup terus dalam dosa. Bagaimana Tuhan mau buat kita berhasil? Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk melakukan dosa tapi dia tinggalkan. Karena dia tahu roh Allah dalam hidupnya. Kalau dia mengikuti roh Allah, apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil. Jadi jaga hidupmu. Jaga masa depanmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jaga. Jauhi dosa dalam masa remajamu. Ya. Jangan kotori tubuhmu ini dengan pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke lah, sok suci. Bukan sok suci, tapi benar-benar kita ini harus hidup suci dan kudus. Oh, tidak gaul, ya.
Kalau merokok itu tidak keren kalau tidak merokok itu. Jadi harus merokok. Saya tanya, merokok dosa atau tidak? Hah? Ayo yang laki-laki, merokok dosa atau tidak? Dosa. Dari mana? Oh, Alkitab tidak mencatat rokok itu berdosa. Hah? Kalau rokok itu bisa memberi kalian kesehatan, tidak dosa. Tapi rokok itu merusak tubuhmu. Jadi jangan rusak, karena apa? Hidup kita ini adalah tempat kediaman bait Allah, kudus. Jadi tetap jaga kekudusan. Dengan apa? Tetap kita renungkan kebenaran firman. Hidupmu itu berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam masa remajamu, ketika engkau berjalan dengan firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalanku. Jadi walaupun dunia yang gelap ini, kalian tidak akan terpengaruh. Karena kenapa? Kalian berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kalian hikmat. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perbuat. Jaga kekudusanmu dengan hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa dikatakan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan pada Yusuf, ketika dia terus berserah kepada rancangan Tuhan, Tuhan membuat segala yang dikerjakan berhasil. Yang mau berhasil, boleh lambaikan tangan. Yang mau berhasil dalam hidupnya, boleh lambaikan tangan. Yang pertama apa tadi? Giat dan tekun. Yang kedua, tetap jaga kekudusan dan tetap menjauhi dosa. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pujian sebelum firman tadi. Boleh singer bantu? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah segenap hidup kami para remaja GPDI Theophilus terus memiliki hati penyerahan penuh atas apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami, atas apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk kami melangkah. Berikan kami kekuatan untuk kami terus menjaga kekudusan dalam hidup kami, untuk tidak jatuh terus menerus dalam dosa. Haleluya, puji Tuhan. Kami berserah kepada rancangan
Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ini hidup kami para remaja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan dan bersyukur atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Pujian sembah kami naikkan kepada Engkau, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami melangkah hari ini, untuk kami mengikuti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap terus berserah kepada rancangan-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu penuh harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap terus berserah pada rancangan-Mu, di mana kami tetap harus tekun dan giat dalam pendidikan kami, di mana kami harus tetap terus menjaga kekudusan kami, untuk kami tetap terus menjauhi dosa yang dunia ini tawarkan. Biarlah kami tetap tinggal dalam masa muda kami untuk diam dalam hadirat-Mu. Pakai masa muda kami untuk menjadi anak-anak muda yang terus berserah dan siap untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kami percaya keberhasilan kami akan terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin sertai, tibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kami kembali, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Pulanglah, terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat, dan kami akhiri ibadah tin kami pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.